Pria ini dengan waktu ketidakhadiran istrinya. Pakai piyama seksi istrinya dan mulai berpose. Tapi saat ini, istri yang tiba-tiba pulang. Lihat pemandangan di depannya. Dia tidak hanya tidak marah. Bahkan dengan senang hati keluarkan sepasang stocking yang baru saja beli untuk dicoba oleh suaminya. Tapi hanya satu tindakan yang tidak sengaja ini akan ubah hidup seorang pria. Dia tidak bisa nunggu lebih lama lagi, segera pakai kaos kaki. Lalu pakai sepatu ukuran 45. Lihat ke bawah. Ini pertama kalinya Einar pakai pakaian wanita. Tapi ketika mati, juga tidak bisa lepasnya. Einar dan Greta juga pelukis. Tapi dibandingkan dengan popularitas suaminya, sang istri tidak pernah dihargai tinggi. Untuk bantu istrinya temukan inspirasi, Einar tawarkan untuk jadi inspirasinya. Tapi saat dia pakai pakaian wanita, lagi langsung jatuh ke dalamnya dan tidak bisa keluar. Greta bahkannya tidak fokus pada ini. Di malam hari, Einar belai pakaian dalam istrinya. Matanya penuh kerinduan. Dia mohon istrinya biarkannya pakainya pada satu malam hari. Tapi istrinya kira dia sedang canda. Sampai hari berikutnya, saat dia lepas baju suaminya, temukan bahwa suaminya diam-diam pakai pakaian dalamnya di dalam. Tapi suami lagi bilang itu buat inspirasi sekaligus memiliki sedikit rasa cinta. Dia ambil gambar kecantikan suaminya yang pilukan. Pada titik ini mereka berdua tidak sadari keseriusan masalah ini. Bahkan Greta pikir suaminya yang pakai pakaian wanita lagi memiliki pesona khusus. Dia mulai coba rias wajahnya. Usaha bantu suaminya jadi wanita dengan sungguh. Bawanya ke jalan untuk belajar cara jalan seperti wanita. Perhatikan gerak-gerik wanita lain. Di bawah pengawasan istrinya, Einar semakin terlihat seperti wanita. Sekarang dia sangat puas dengan hasilnya. Suatu hari, dia minta suaminya pura-pura jadi teman baik untuk pergi berdansa bersama. Saat mulai, Einar yang masih ada sedikit kurang nyaman. Karena semua pria di sini menatapnya. Mereka belum pernah lihat keindahan seperti itu. Istri karena tidak ingin pengaruhi Einar, lagi tinggalkannya di sana sendirian dan pergi. Einar yang cepatnya duduk di satu sudut. Tapi baru duduk, ada seorang pria yang dekat untuk mulai percakapan. Einar dengan cepat berdiri dan pergi. Tanpa diduga, pria itu tidak berhenti kejarnya. Setelah cakap, Einar temukan pria di depannya sangat menarik. Dia secara bertahap kehilangan dirinya dalam pujian dari pihak lain. Perlahan tutup mata dan terima ciumannya. Dan adegan ini lagi dilihat oleh istrinya. Sampai sekarang, dia baru saja sadari keseriusan masalah. Besoknya, Einar yang bertindak seperti tidak ada yang terjadi dan fokus pada gambar. Sang istri maju untuk peringatkannya. Dia rasa bahwa permainan tidak boleh dilanjutkan. Einar, kamu harusnya henti. Aku kan coba henti. Tapi Einar yang masih tidak bisa kontrol dirinya. Dia pergi ke toko pakaian wanita tanpa beritahu istrinya. Lepas suitnya. Lalu lihat dirinya di cermin. Saat ini, dia rasa dirinya seperti seorang wanita. Lalunya, dandan dan pakai pakaian wanita. Lari untuk kencan dengan pria di pesta. Tepat ketika pria itu siap untuk ambil langkah maju, Einar tiba-tiba teringat istrinya di rumah. Dia coba yang terbaik untuk kendalikan keinginan batinnya. Segera tinggalkan rumahnya. Lihat wanita yang terpantul di kaca. Einar yang rasa malu. Dia masih belum sadari. Semuanya tidak bisa lagi disimpan. Istri pulang kerja. Temukan suaminya sedang pakai pakaian wanita. Bahkan yang lebih takut, suaminya kencan dengan seorang pria. Einar yang tidak mau sembunyi yang ini. Dia bilang sama istrinya bahwa dia bercita-cita jadi seorang wanita. Bahkan pakai jas jantan. Aku bahkan tidak rasa diriku laki-laki. Istrinya hanya bisa saja bawanya ke dokter. Kata dokter, Einar yang kena kelainan endokrin. Pembedahan harus dilakukan dengan cepat. Dokter ikatnya ke meja operasi. Einar putus asa untuk jelaskan dirinya tidak punya masalah. Tapi sang istri hanya percaya apa yang dikatakan dokter.
Ketika dokter tekan tombol, laser mulai pindai seluruh tubuh Einar. Namun operasi tidak dapat ubah apapun. Kamu yang sakitkan Lily. Semua pikir Einar lagi gila. Hanya istri yang selalu ada di sisinya. Tapi sekarang galeri beritahunya bahwa potret suaminya yang dia gambar dibeli dengan harga tinggi. Museum Seni di Paris juga undangnya untuk hadir. Hadapi kesempatan langka dalam hidup. Dia minta Einar pergi samanya. Juga ambil kesempatan ini untuk lepaskan ikatan di hatinya. Tapi setelah datang Paris, situasi Einar tidak berubah sama sekali. Semakin jadi kesepian. Yang dulunya seorang pelukis hebat tapi lagi jadi seperti ini. Semua orang juga rasa tidak dapat percaya. Sampai ada yang puji wanita di gambar itu sangat cantik. Einar baru tersenyum. Einar dalam setelan jas tidak tertarik pada apapun. Istrinya mintanya untuk berangkat bekerja dengannya. Akibatnya, Einar pergi tanpa lihat ke belakang. Dia datang ke distrik lampu merah. Habiskan banyak uang untuk beli waktu gadis cantik. Tapi dia tidak lakukan apapun. Hanya ditutupi dengan selimut dan lihat sikap pihak lain. Pelajari setiap gerakan wanita. Tapi kejantanannya. Selalu ingatkan bahwa dia bukan wanita dengan sungguhnya. Hal ini buatnya rasa lebih jijik. Lihat suami yang tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Sang istri temukan sahabat Einar dari sejak kecil, Heng. Mohon padanya muncul dan lepaskan ikatan di hati Einar. Tapi saat Greta bawa temannya pulang, Einar lagi jadi wanita. Lagi bohong bahwa dia sahabat Greta. Einar tatap pria di depannya. Mata penuh cinta. Tetapi ketika berbalik lihat istrinya, dia segera bangkit dan masuk ke kamar. Dia tidak ingin sakiti istrinya. Tapi juga sangat mau jadi seorang wanita. Greta yang hibur suaminya. Tidak peduli apa dia terjadi, Greta juga tidak akan pergi. Sejak saat itu, Einar jadi lebih ceroboh. Dia tidak lagi takut pada istrinya. Meskipun Greta sepertinya sangat tenang. Tapi saya tidak tahu apa yang harus dilakukan di dalam hatinya. Dia masih cinta Einar. Tapi Einar lagi jadi Lily. Sampai suatu hari, Greta yang tidak bisa tahan lagi. Kita harus hadapinya bersama. Itu kamu dan Einar. Jangan main game bodoh ini lagi. Aku butuh suamiku. Bisakah kamu bawanya keluar? Aku tidak bisa. Atas permintaan istrinya, Einar telah hapus riasan dari wajahnya. Pakai jas yang sudah lama tidak kusentuh. Tetapi perilakunya telah sepenuhnya ubah jadi seorang wanita. Istri tahu bahwa suaminya tidak akan kembali. Einar juga tidak mau istrinya harus hidup dalam kecewa setiap hari. Dia pergi ke perpustakaan biar baca semua dokumen. Ingin cari tahu rahasia yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Tiba-tiba lihat satu operasi. Bisa ubah pria jadi wanita. Einar yang cepat pulang rumah. Ingin beritahu istrinya kabar baik. Tanpa diduga, dalam perjalanan kembali, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pria ini sangat cantik. Jadi dilecehkan secara seksual oleh pria lain. Mereka maju dan tidak henti bicara. Einar yang tidak mau bilang. Tanpa diduga, lawan langsung dorongnya ke tanah. Dia mau lawan. Tapi sekarang kecuali penampilan menjadi seorang pria. Dia sungguhnya jadi wanita. Dia hanya biarkan dua pria itu pukulinya. Einar terluka sehingga tidak berani pulang. Hanya bisa ketemu Heng biar minta bantuan. Heng yang sangat simpati dengan apa yang dia alami. Segera bawanya ke dokter. Tapi tidak ada dokter mana yang bisa lakukannya. Atau katakan dia gay. Atau bilang dia sakit jiwa. Einar dengan jelas. Dirinya bukan begitu. Hanya ingin jadi seorang wanita. Lihat Einar disiksa seperti ini. Dia yang sangat sesal. Rasa seperti dia telah sakiti suaminya. Tapi Einar yang tidak pikir begitu. Kamu yang bawa Lily ke hidupku. Tapi dia masih di dalam. Greta putuskan untuk bantunya coba lagi. Mereka datang ke London untuk temukan ahli bedah paling terkenal. Saya percaya ada seorang wanita yang hidup dalam diri saya. There was only two. Einar senyum.
Dan istri akhirnya bisa ngertinya. Dokter bilang sama Einar, "Aku punya cara untuk ubahmu jadi seorang wanita. Tetapi operasi tidak dapat diubah dan terlebih lagi ada banyak risiko. Eksperimen pada orang yang masih hidup belum dilakukan." Dengar itu, Greta sangat khawatir. Tapi Einar yang tidak ragu. Di stasiun kereta api, Einar cium istrinya dengan penuh kasih sayang. "Sampai jumpa lagi." Einar yang tidak jadi suaminya lagi. Untungnya operasi pertama berhasil sukses. Tidak peduli seberapa sakitnya, Lily tetap tersenyum bahagia. Setelah masa renovasi, Greta kembalikan Lily ke Denmark. Hubungan antara keduanya tidak pernah jadi jauh. Saat tidur, juga akan ada lapisan pemisah di tengah. Tapi mereka tetap orang yang paling penting di hati satu sama lain. Lily juga jadi pembawa parfum. Saat jual produk ke pelanggan, wajahnya sangat bahagia. Namun, bertahan dalam keadaan ini untuk sementara waktu. Greta yang masih tidak bisa lupa Einar. Ketika dia lihat Lily pegang tangan seorang pria, juga rasa tidak aman. Lily juga sangat bingung. Dia ingin hidup seperti wanita biasa. Jadinya, dia putuskan kembali ke London untuk beroperasi kedua. Itu akan banyak resikonya. Greta segera protes setelah dengar itu. Tapi Lily yang putuskannya. Greta hanya bisa ikutinya ke rumah sakit. Lilia lihat wanita di depannya. Dia tahu betapa pihak itu cintainya. Juga ngerti betapa maafnya pada Greta. "Ketika semua orang abaikanku, hanya kamu yang dengarkanku." Lily yang lepaskan syal sutra di lehernya. Syal ini temaninya dari pria sampai jadi wanita. Lily akan kasihnya kepada istri Einar. Tapi Greta lagi bilang, setelah operasi sukses, Lily akan terlihat lebih cantik. Kalian berdua harus pergi bersama. Tapi itu diatur oleh takdir. Lily yang rasa senang sambil sedih. Keesokan harinya, operasi berlangsung. Tetapi setelah operasi, dokter beritahu Greta, situasi Lily tidak terlalu optimis. Dia segera masuk ke kamar rumah sakit. Saat ini, tubuh Lily yang lemah. Tapi dia masih coba senyum. "Aku yang sempurnakan diriku." Lily ada satu mimpi. Dia mimpi untuk kembali ke masa kecilnya. Ibu panggilnya Lily. Setelah selesai katanya, Lily tersenyum dan perlahan tutup matanya. Meskipun hidup singkat, dia telah jalaninya seperti yang dia inginkan. Greta sentuh pipi Lily. Dia ngerti apa itu cinta sejati. Cinta itu pengertian, toleransi dan abaikan segalanya. Film kita sampai sini saja. Kalau suka, jangan lupa tekan like dan follow ya.